guys, good morning. Oh my god, ternyata baterai kabel gua. Good morning. Jadi sekarang tuh udah jam 10 dan kita sudah mau mulai road trip kita. Pertama tuh kita ke Cirebon, perjalanan 5 jam. Habis itu kita ke Semarang. Jadi ini aku langsung, nanti aku di Cirebon aku nggak nge-vlog. Aku nge-vlognya nanti pas udah sampai di Semarang ya guys ya. Dan kita disponsori mobilnya oleh Bike. Ini tuh hybrid gitu mobilnya. Nah, atas buat camping. Ini bisa buat taruh barang. Lumayan space-nya besar ya. Luas. Dan belakangnya juga bagasinya besar. Wow, dia ada tangganya. Atas tenda. Oh gitu. Imut. Kebuka tenda. Lu kan kemarin bilang kan, lu mau tidur di mobil, lalu tidur di atas. Panas anjir. Gua bawain. Lu di atas itu tapi. Nanda kalian Nanda ya? Iya, kita jemur aja ya. Nan, lu di situ deh ya. Wow, menurut gue ini bahkan kita bisa nonton juga guys. Super fun. Menurut gue ini fun banget. Jadi see you in Semarang. Nih kita masukin koper dulu. Nih. Ini koper aku guys, gede banget. Itu koper Baba. Itu koper Grace yang super besar dan itu koper Saski. See you di Semarang guys. Halo guys, good morning. Sekarang tuh udah jam 9 dan udah sampai di Semarang. Habis mandi, siap-siap habis nih mau makeup. Abis itu kita hari ini mau explore Semarang. Malamnya kita mau ke Unggaran guys. Karena besok kita mau nanjak ke Unggaran. Tuh kasur-kasur. Tapi kita pakai connecting room. Coba kita ngintip ya. Ini kita buka jendela. Wow, kayak apartemen. Udah, nanti sampai jumpa di kelentengnya. Ini kayak kotor. Serangga. Oh gitu. Serangga semua. Maaf ya keluarga serangga. Kita matiin satu koloni lah. Oh my god. Ini mobil menurut gue sangat ganteng ya. Mungkin gue kayaknya hari ini nabung buat beli mobil ini lagi ya. Dalamnya juga muat banyak. Wow. Cemungut Ea. Dia juga ada tangga buat naik ke atas. Ini tuh tempat ini tuh buat camping guys. Kok FYI ya, ini tuh camping. Lu mau tidur di atas gak? Enggak. Kalau malam boleh. Kita coba. Maksudnya dibuka? Iya. Pasti ini aja. Enggak. Seperti biasa, gue udah bilang kalau dalam kelompok kan ada yang nggak kerja. Itu gue terus. Tuh, dia udah biarin aja mereka kerja. Udah kebanyakan orang. Pusing. Ini udah penuh banget. Penuh banget. Ini road trip selama sebulan kayak gini. Dan Gue harus nekuk kaki bro. yang paling enak emang yang nyupir. Makanya gue incernya nyupir sebenarnya. Tapi si Baba tuh bener nggak pernah mau ngalah. Mana sih? Kemarin kalah. Gue kemarin mau ngomong, gue mau muji dia tapi Jepras pengertian karena badan gue paling gede dikasih nyetir. Gak jadi gue ngomong deh. Udah keburu bad mood. Tadi nama tempatnya apa, Sas? Soto Darno Pak Mito di Semarang. Ternyata tempatnya unik. Bahkan ada yang kayak gini-gini. Jujur guys, gue kan nggak pernah makan beginian ya. Dan gue nggak akan makan beginian selamanya. Jadi mungkin mereka yang akan suka. Gue soto aja udah tok. Gue nggak pernah makan ini. Ini semua di sini gue nggak pernah makan. Gue soalnya orangnya takut mencoba hal baru. Kalau makanan ya, gue suka makannya tuh itu aja. Jadi kalau misalnya makanan tuh kayak ya udah setiap misalnya contoh gue makan di makan western. Kayak misalnya Gedi udah tahu tuh pesanan gue apa. Karena pesanan gue tuh kalau nggak mushroom soup, aglio olio udah itu doang. Kan gue nggak mau ganti menu, nggak pernah mau ganti makanan. Gue nggak bisa guys. Gue nggak bisa coba hal baru. Kalau makanan kecuali adventure itu beda cerita. Coba aja manusia tuh nggak perlu makan. Gue bisa sedih kalau kita nggak makan. Gue bisa sedih banget anjir. Iya, gue suka banget makan.
Kayaknya emang soto khas Semarang ya nggak seger gitu kalau nggak pakai jeruk nipis ya. Iya, setuju karena dia bening. Enggak, Nuansa kalau bening. misalkan- Makanya sebelah sini. nanti Sebelum kalau makan mau jangan pepes lupa langsung doa. kasih bawa ini ya. Oke, makasih. Yang ini lebih asin daripada yang semalam. Ngerasanya kayak masih ada bau-bau daun. Iya. Tuh. Kayaknya mereka real food vlogger ya. Enggak, karena kita suka makan aja sebenarnya. Oh gitu. Gue Selamat makan dunia. Selamat makan. makan dunia. Ini kita berlima makan 270 Makan berlima. makan berlima. Sotonya berapa Kak satunya? Satunya 17.000. Emang di Semarang tuh masih murah-murah. Sate kerang 13.000, gorengan 4.000. Oh iya, oke loh. Usus 16.000. Oh, usus emang mahal ya? Ususnya soalnya crispy banyak. Iya. Panjang banget tadi Nah, kata. satu ayam kan ususnya cuma satu. Oh gitu. Jadi harus potong 2 ayam biar banyak. Oh gitu. Satu ayam berapa ayam? Satu ayam, mabe. Udah yuk. Terima kasih. Next kita selesai udah mengisi perut ya, kita ke Sampokong. Sampokong itu udah kelenteng untuk agama Konghucu. Jadi untuk beberapa orang emang agak Sorry ya, maaf ya teman-teman. agak membingungkan karena ini listrik gitu. Cuma so far ini hybrid, jadi kita bisa kalau misalnya kita nggak begitu kenceng untuk dorong gasnya, dia masuknya ke listrik. Tapi kalau kita kenceng itu masuknya bensin. Jadi enaknya hybrid tuh kayak gitu, Direm jadi diremnya. Udah. guys. Pembelajaran dini ya. Siapa ya dia? Jadi ini ada, gue kira apa kan ya, bulat-bulat di tengah gini ya. Ternyata itu tuh bisa ganti mode buat sport, habis itu mode eco, terus ada mode buat comfort, ada mode buat snow, sand, bisa di pasir-pasir nih. Terus ada muddy road. baik ya. Wading apa wading? Apa itu? Rasanya Wading. kayak alien kayak. Wedding itu kayaknya Mungkin pada saat nikah, acara pernikahan. Tadi gue juga mau ngomong itu, cuma gue penahan. Gak iri. Ya udah gue pindahin eco aja. Gak apa-apa, tinggal diputer lagi kan. Udah jangan berantem guys, jangan berantem, jangan berantem, Ada yang jangan berantem, berantem, Mbak. berantem, Mbak. Jangan Lu berantem. yang berantem sama diri lu sendiri. bergumul dengan diri sendiri nih. Kamu ikan lalai. Dasar. Sumpah guys, Semarang tuh panas banget, katanya mataharinya ada 7. Jadi kita udah sampai ke tujuannya tuh. Sampokong. Tadi kalau misalnya mobil masuk itu harganya 10.000. Sekarang kita mau beli kalau misalnya motor 5.000. Sekarang kita mau beli tiket ini tiket lokal 20.000. Kalau misalnya full experience 40.000. Pokoknya udah ada harga lengkap. Kita kalau misalnya ke tempat kayak gini kita harus berpakaian sopan, kayak misalnya celana panjang, ketutup. Yang penting jangan maksudnya kayak tahu sopan santun lah kalau ke tempat beginian, karena ini tempat ibadah sebenarnya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya gue udah agak familiar ya di Kelenteng. Gue agak familiar di Kelenteng karena maksudnya keluarga besar gue juga sering ibadah gitu. Jadi kalau misalnya ke tempat beginian tuh gue selalu sangat senang karena pas gue di Medan tuh baik banget tempat beginian. Burung-burung, halo, ya ampun. Sumpah guys, ini tuh kayak luar biasa, kayak besar banget itu, besar banget. Nah, kita kok setiap ke tempat ibadah manapun, agama manapun, kita tetap harus saling menghargai. Kita tidak boleh saling menjatuhkan, kita harus saling menghargai. Karena ingat, yang hidup di dunia ini tuh bukan cuman manusia, ada juga hewan, dan manusia tuh ada berbagai macam gitu. Jadi di sini tuh kan kenapa itu bisa banyak kayak gini nih guys? Karena mereka tuh kayak misalnya contoh nih, gue kasih contoh. Kayak misalnya nih tempat pemujaan kelenteng besar, misalnya ada di sebelah sana. Nanti tempat pemujaan dewa bumi itu ada di sebelah, misalnya kayak sebelah sini. Jadi kalau misalnya agama Konghucu atau agama Buddha, ini correct me if I'm wrong ya, pokoknya setiap dewa yang kita nanti doa itu emang ditaruh di tempat yang berbeda-beda seperti itu. Dan biasa kalau tempat kayak gini itu kalau misalnya tempat berdoa, lebih baik kita tuh jangan untuk direkam ya guys. Jadi gua akan rekam yang tempat-tempat yang
memang diperbolehkan untuk merekam. Nah sekarang kita katanya mau bawa kita ke tempat ramal. Ayo. Aduh gue baik lagi ya guys, gue nggak percaya beginian ya. Kayak gue dengerin mereka ngomong aja deh. Ikan ini Karena terakhir gue tarot, ingat gak lu yang kemarin vlog kemarin gue di itu tarot. Gak usah didengerin. Buat seru-seruan doang. Intinya kalau ada saran positif diambil. Nanti kita rencana mau pakai kostum kayak gitu tuh, terus keliling-keliling kelenteng. Sebenarnya gue nggak hobi ya beginian ya, gue cuma suka keliling dengan sejarah. Tapi karena teman-teman mau ya udah kita ikutin aja. Ternyata di sini guys tempat kostumnya, ganti-ganti kostum tuh. Ih gue berasa inget yang pas di Cina ya. Tuh nanti kayak gini nih. Foto-foto, tempat ramal, cabut ke Lawang Sewu. Lawang Sewu. Oke. Lawang Sewu, lu mau jadi noni Belanda atau pakai batik? Lu tau Tuh horor kan? enggak lah. Kalau Tuhan lu menjagain lu. Kita mencoba ganti kostum ya. Harganya beda-beda nih. Oh gitu. Ada yang 80, ada yang 90. Seneng banget gua. Iya lu terlihat excited terus sih. Untung ya kemarin gua ke Cina nggak bareng Grace. Kenapa? Gue ke 5 kota, gua rasa 10 kali gua photoshoot kayak gini ada kali. Semua kota yang gua kunjungi kayak gini semua. Emang iya? Foto kostumnya di Cina semua kota yang kunjungi Grace. Tapi kostumnya sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Ah, Bagus banget. ya udah kalau gitu nanti kita ke Cina 10 kota, 10 photoshoot ya? Lu langsung mengurungkan niat ya pergi sama gue ya? Kayak gue cocok deh. Menurut Mbak aku cocok gak? Kalau aku dulu tinggal di zaman dahulu, Mbak aku cocok gak? Jadi dinasti apa gitu, cocok gak? Jadi selingkuhannya raja misalnya gitu, cocok? Jadi selir, cocok aku? Udah aku jadi selir yang paling jahat. Hei, ini show semua. Cantik banget. Cantik banget gua. Agak kurangin dikit kak, kepala saya sakit. Iya. Sudah ya kak? Ih. Ada Wow. Wede. Kayaknya lu selir nomor 1 aja ya. Gue selir nomor 1, enggak gue empressnya. Tapi Raja nggak cinta sama lu ya? Iya. Oke, Raja paling cinta sama gue aja. Gue bisa menindas ini selir. Ni hao, 我是妹妹。Ni hao, 我是玲玲. Gue siapa dong namanya? Yang Cina-Cina lagi apa? Chen-chen. Ni hao, 我是真真. 안녕하세요. Terima kasih. Annyeonghaseyo 여러분. 谢谢. 감사합니다. arigato. Lihat guys, ini kita boleh masuk. Habis ini kita mau foto bertiga dulu guys. Lepas dulu kepalanya. Kok lepas dulu kepalanya sih? Lepas dulu iketan rambut ya. Habis itu kita sekarang mau ke tempat ramal. Ini gedung batu. For prayer only tuh. Oh iya, nggak boleh sembarangan guys. Ih bagus ya. Ini pasti mereka pahat sendiri nih. Nah ini udah mau mulai di ramal. Karir ya? Ya karir. Proses ramalan seperti ini. Jessica. Jessica. Karir ya? Nanti dia ini. Habis itu nanti puak poi, namanya puak poi ya guys. Oke, langsung. Ya, kami 21. Kita lihat nomor 21. Oke, kita udah dapet. Kita baca ya. Bintang sosial adalah suatu bintang baik, maka diperingatkan supaya Tuhan tak usah sanksi. Aha, puji Tuhan. Apa yang diminta akan dikabulkan. Kok gue baca begini gue selalu sedih kan? Apa yang diminta akan dikabulkan, segala perbuatan yang baik diketahui banyak orang. Nah makanya that's why gue selalu mengajarkan orang-orang untuk selalu berbuat baik ya. Kita minta penjelasan. Mau minta sedikit penjelasan.
Ini Nomor berapa? 21. 21. Bintang Samsu adalah satu bintang yang baik. Segala apa yang diminta akan mudah dikabulkan. Oh my god. Satu. Kedua, harus menghilangkan sifat pembosannya. Pembosan. Yes. Terhadap barang-barang yang dimiliki. Sudah selesai. Waktunya kita ke tempat lain. Kayak gini cantik juga ya. Oke, section yang sebelah sini kita udah. Sekarang coba kita mau ke sebelah sini. Sebelah sini harusnya nggak ada tempat sembahyang, jadi harusnya aman untuk kita rekam ya. Ini altar aja. Tuh, bisa lihat dari atas. Habis ini kita akan pergi ke destinasi selanjutnya, yaitu Lawang Sewu. Itu katanya dulu stasiun kereta Belanda kalau nggak salah. Jadi see you di sana. Oke, jadi Kak, si Saski ini kan dia emang orangnya tour guide ya. Dia jelasin kalau ini kota tua ini dia tuh dulu pusat administrasi orang Belanda. Perdagangan masuk. Perdagangan. Karena kita deket pantai, guys. Gedungnya masih gedung-gedung lama tuh. Oh gitu, mereka nggak renovasi ya? Cuma di revitalisasi aja. Revitalisasi aja. Ih, bagus nih tour guide ya. Nanti kita explore lagi kota tua ini ya. Kita jalan dulu. Nanti kita cerita lagi tentang Kalau naik ekonomi zaman dahulu gitu. Ya, jatuh nih. Sebelum kita ke explore kota tua nanti, nih gue mau videoin dulu kan tempatnya sangat amat lucu. Lihat guys, menunya aja kayak gini. Ini dia gambar sendiri bukan sih? kalau dessert Imut. Tuh, terus dia kayak vintage gitu. Udah, gue cuma mau video itu doang, habis itu see you nanti sore. Halo guys. Kasih lihat itu, Pak. Oh, oke. Ini adalah Kota tua di Jakarta. oh di Jakarta, Semarang, Mbak. Itu sampai kota tua. Emang setiap negara, setiap kota ada kota tuanya ya? Nggak tahu. Setiap kota tua ada ininya. Setiap kota tua ada kota tuanya. Setiap kota tua ada Jakartanya. Kita sekarang balik lagi explore kota tua di Semarang ya. Kita explore kota tua yang ada di Semarang. Jalan-jalan biar kita tetap tidak stres. Kita lihat ya, apa yang bisa kita beli. Gue akan membeli ini, satunya 10.000. Nanti gue pajang di rumah. Buat ini menurut gue antik banget karena gue sejujurnya suka koleksi barang-barang antik. Nanti kalau ada barang-barang unik lagi kita beli lagi. Sebenarnya nih kalau misalnya mungkin dia jualnya di dekat-dekat BSD mungkin akan dibeli, karena kalau kayak gini bawa pulang tuh takut rusak. Gayung seperti nenek gayung. Sudah, seperti itu saja. Nanti kita sekarang mau langsung OTW ke Lawang Sewu. Kita habis ini ke Lawang Sewu. Annyeong, udah sampai tempatnya guys. Dan ini suasana kota Semarang ya. Jadi ini sebenarnya udah nyampe, tapi karena kita harus jalan 100 meter. Sebenarnya ini tuh dulu kan stasiun kereta orang Belanda yang sebenarnya tuh terkenal horor, terkenal angker. Tapi kita explore ya guys ya. Karena ingat, Tuhan nomor 1. Walaupun gue juga orangnya penakut ya. Dari kita explore aja, ini dari luarnya kayak gini guys. Nanti kita explore dalam. Kita sudah masuk dan ini tempat kita beli. Nanti kita ambil paket yang ada 3D-nya. Jadi berlima 150.000. Habis itu nanti kita start mulai. Ini perjalanan kita mulai dari sini. Nanti kita pakai pemandu untuk membantu. Untuk baik lagi kita semua di sini kalau bisa kayak misalnya di kereta kita pakai orang yang bantuin ambil barang atau gitu. Sebenarnya kita bertujuan untuk saling membantu saja. Oh iya, masa Foto nggak boleh. Nggak boleh.
ambil foto nggak boleh. Diambil bawa pulang. Foto-foto gambar di dalam. Diambil? Iya. Ya. Kan saya bilang diambil. Bapak pemandu kita. Bapak imut dia imut. Tujuan pertama kita ke lokomotif untuk nonton. Kita akan nonton apa? Imersif itu apa? Imersif itu film 3 dimensi. Oh, film 3 dimensi. Durasi filmnya berapa menit? Durasi filmnya 15 menit. Kalau kelamaan nanti kita nonton bioskop, Kak. Iya betul. Kita udah mau start guys nanti. Ini 3D kayak gini ya guys ya. Ih imut. Udah aku nonton dulu. Nanti aku nggak ngerti sejarah lagi. Nanti aku nggak ngerti ceritanya lagi. Oh, ini ada penjelasannya juga tuh. Aku konsen dulu ya biar aku otaknya nggak kosong lah tuh. Apa nih? Yang pertama gedung A namanya. Gedung A, Apa ini ya. Pak? Jadi gedung utama ini yang kita sekarang datangi, gedung yang dulu dibangun oleh Belanda. Oh gitu. Itu kantor kereta api utama. Oh gitu. Kantor kereta api utama. Ya. Ini Jadi, apa ya? sebagai kantor administrasi kereta pertama di Indonesia, dulu gedung ini punya nama Gedung NISM, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Kalau sekarang kita lebih mengenal PT KAI. Ya, nah, tempatnya seperti ini. Oh wah ini dulu Dena, ini dulu ya. Ini dulu ya Pak? Ya, jadi kalau tadi dilihat dari luar kecil, sebenarnya besar dan luas. Iya. Ngerti. Kalau dilihat dari luar terlihat hanya satu bangunan, sebenarnya totalnya ada 5. Oh gitu. Cek tiket pertama ini. Oke, ini tempat tiket. Ya, tadi nonton film. Sini, ini gedung. Sekarang kita di sini. Ini gedung B ya? Ya, gedung B. Ini A, C, D, E. Oh ya ampun. Nah, tadi Bapak jelasin kayak gini guys. Tempat ini itu nggak horor. Jangan dikit-dikit ngomong tentang horor, rumah sedikit tua dibilang horor. Tidak semua hal itu kita kaitkan dengan hal seperti itu. Dan jangan dikit-dikit kayak horor, dikit-dikit horor. Tidak. Ingat guys, kita datang dengan niat baik, hati bersih, kita percaya kepada Tuhan, semua tidak ada hal seperti itu. Kita dunia ini tuh saling menghargai saja, gitu guys. Jadi Bapak cerita, sekarang tuh orang-orang tuh udah sering kayak ngomong dikit-dikit horor, itu nggak boleh kayak gitu. Ini tuh tempatnya bersejarah loh guys, bukan horor. Terus kami kan orang bilang di sini adalah tempat sejarah ya. Ada yang bilang benteng. Itu karena mereka bukan dari sejarah. Satu Kak, dari tebal dinding Kak. Oh gitu, tebal dinding. Jadi orang kira ini penjara ya? Ketebalan dindingnya itu ada 45%. Terus kalau dilihat dari luar Kak, itu ada 2 menara kuba. Dikiranya ruang pengintai sniper. Oh gitu. Ada 2 menara itu water tank tandon air. Oh gitu. Jadi pemikiran orang udah buruk gitu. Nah, terus gedung ini masih dikelilingi sungai. Cuma sungai di sini depannya itu ditutup jadi trotoar. Kalau kayak kita ke Jogja, ke ada benteng, benteng Petem itu, dan beberapa benteng pasti dikelilingi sungai. Sebenarnya alasan pengelilingan sungai ini karena dulu Semarang pernah disebut Venice Panjava, kota air. Oh kota air. Dulu kalau kita mau keliling, naiknya perahu sampan kayu. Oh gitu. Zaman dulu Pak, ini Ya. berarti sungai nih. Ya, tapi selebihnya maaf Kak, dulu sebenarnya Semarang itu bukanlah sungai, malahan laut. Oh laut. Ini laut kita. Itu. Mengalami abrasi, longsor dulu di timur. Dulu ini laut loh guys. Ngerti nggak kalian? Makanya di sini terkenal panas yang luar biasa dengan tinggi lebih ke lautnya daripada tanah daratannya. Serius. Ya. Berarti nggak ada manusia Kesini Pak. naik up. Jadi Lawang Sewu ini setelah selesai dipugar 2009, 2012 masuk Cagar Budaya, gedung serbaguna. Jadi kalau ada wisatawan yang minat khusus mau bikin pameran, fashion show, pernikahan, silahkan. Yang penting jangan bikin film horor lagi. Oh jangan ya Pak. Jangan, karena nanti saya duluan yang daftar. Jadi pemain kan? Enggak, dia jagonya lah. Wow bagus, ini lukisan-lukisan apa nih Pak? Lukisan tentang stasiun yang ada di Indonesia kan? Oh gitu. Ya. Pokoknya di sini semua lukisan tentang stasiun kereta Ya. gitu. Kereta. Sejarah kereta Ya. gitu guys. Nah ini informasi utamanya harusnya dari sini. Oh ini pintu masuk utama harusnya di sini. Begitu kita masuk dari sini Kak, kita disambut prasasti. Prasasti. Bukti otentik kalau Lawang Sewu ini trend office punya. Bisa bacanya Kak?
Visite Rark Break here Sport. Nggak apa-apa. Maaf lidah saya keseleo kan? Oh, iya. Ya. Jadi gizi daun, Voorzitter van Wiekel, ya, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij, Widih. Van Head dari personel in Indis Nederland. Widih. Sebenarnya kalau kita naik ke sini lagi kayak ke lantai 2 gini, kita bayar lagi. Tapi karena kita nggak ke lantai 2, kita cuma mau lihat yang kaca yang dari dekat, itu nggak apa-apa. Nah ini tahun 1800 guys, bagus banget, gila. 1800-an loh. Ini dibangun 1800 loh. Wow, bagus sekali. Sekarang ke loket ya Pak. Oh ini dulu loket. Tapi udah nggak buka ya? Jadi gini, Ini dulu loket. pembayaran gaji tidak melalui TF, secara manual. Kita harus datang ke sini. Dan ini Iya, kantornya. zaman dulu. Oh Berangkas. ini berangkas. Tapi kalau sekarang mah udah kosong ya Pak? Dijamin sudah kosong kan? Iya nih, si Bes baru mau ambil. Saya juga mau ambil, Pak. Kemana nih Pak nextnya kita? Enggak. Cuman saya tawarin juga kalau dia mau Oh, ini kamar mau mandi. ke toilet. Tapi khususnya cowok ya, bukan cewek. Nggak mau apa? Kalau cowok. Boleh, bukan nggak mau. Ih bagus banget. Kalau nonton imersif dulu di sini. Oh dulu tuh. Ya modelnya yang pakai kacamata itu. Kan sering pada pusing nggak, makanya dipindah ke ruang tadi supaya lebih aman nggak? Mudah Ini pusing. apa Pak? Buat nonton imersif. Ini sekarang di ruang sejarah kereta-kereta. Ya, Ini foto asli zaman dulu Pak. Wow. Tapi enggak, ini udah di copy. bukan Oh, udah originalnya, di- tapi Originalnya pasti menguning. ya, dan itu nggak boleh keluar, terutama di ruang bebas, karena cahaya matahari, udara itu berpengaruh ke pasien. Mewah ini ada meja. Nah, Mewah banget. Ini kayak di filmnya zaman dulu. Harry Potter, Nah, per bilik kamar, lorongnya bukan di tengah tapi di pinggir. Ini orang-orang siapa Pak? Petinggi-petinggi kereta waktu itu, terutama VOC kan, itu si Van den Bos, Kolonel Van Dijk, dan ini para investornya. Mungkin Oh. kenal salah satunya? Belum kenalan saya. Belum lahir Kalau bisa kebetulan. jangan. Itu saya masih di surga Pak. Belum biasa. Ya saya masih Sama, di surga. belum dicetak juga. Iya saya juga belum dicetak kayak gini mah. ada kepikiran. Mungkin kalau misalnya udah dicetak saya naksir Oke. nih yang ini nih yang Ini saya naksir nih. Yang ini ganteng nih Pak. Yang ini Van der Wijk ya, Pak? Ya, Ya, Kolonel Van Dijk. yang sama kayak yang bikin kapal. Ya. Van der Wijk. Tajir banget. Tiket kereta, Ini apa, Pak? Oh ini dulu tiket kereta. surat tugas kerja. Surat tugas kerja, iya. Kalau sekarang Pak bilang Klaring. SK Oh, Pak SK, Klaring, Pak Klaring. for Klaring. Oh, aslinya itu dari Karena bahasa. lidah kita bengkok. Bahasa Lidah Belanda, kita cadel. kita adopsi. Oh ini dulu alat komunikasi kita yang mengunjungi tempat-tempat ruangan komunikasi guys. Kayak ini tuh ada mesin tik, ada mesin ketik, terus ada apa nih? Kalkulator. Nah, dulu zaman dahulu guys, kita kalau punya pacar atau mau komunikasi susah. Zaman sekarang udah enak, tinggal halo sayang jemput, halo ini gitu. Tapi masih suka berantem gitu. Apalagi zaman dulu, nanti kayak mau jemput tunggu 5 jam lagi baru pacarnya datang. Nah, ini sekolah zaman dhisik sing eksplisit. Dia ngomong bahasa Jawa, Pak, aku nggak ngerti, Pak. Nah, dhisik no Pak Sepur kaya ngene iki. Jadi siji tiket nganggo wong papat nggo wong. Waduh, Aku balas pakai bahasa Mandarin. aku pakai bahasa Hokkien loh, Pak. Nanti bahasa Cina loh, aku balasnya, Pak, kagak ngerti. Saya cukup jawab sis ya. Xie. Sejarah hari ini luar biasa. Kita tahu betapa susah pembuatan kereta ya. Jadi pesan yang bisa diambil adalah kita sehat selalu. Dilihat orang kita sehat selalu, bahagia selalu. Sekarang kita nyebrang, kita ke gedung B. Tadi kita dari gedung A ya Pak ya. Sekarang kita ke gedung B. Dulu digunakan sebagai kantor karyawan percetakan. Ini kantor Bawah percetakan. tanah. Oh, ini ruangan bawah tanah. Ih, serem banget Pak. Kita nggak bisa itu ya. Bisa nanti lewatnya pintu satunya. Silakan dilihat dulu, disenterin boleh, tapi jangan dicemplungin kameranya. Nggak mau Pak. Nah heboh. Fondasi gedung sedalam 4 meter, 2 meter ditimbun, 2 meter ruang kosong.
Ini ruang bawah tanah kita bisa masuk. Ini kita lihat ruang kosong. Ya, jadi angin. Oke, kita sekarang ada di gedung B. Gedung yang B. modern, yang bikin viral tadi karena pernah dipakainya acara-acara TV tadi. Dan di sini Kak, satu gambarannya sudah jelas banget, tanpa banyak eksterior interior. Karena ini sudah menggunakan material lokal. Dan di Ini sini udah- Kak ada yang bikin unik, Gedung B. lorongnya itu bener-bener kayak cermin. Oh iya, kayak cermin. Iya, ini banyak orang foto-foto nih di sini Nah. nih. Kayak cermin banget. Tapi kalau orang Indonesia suruh bikin rumah motif seperti ini pintunya nggak boleh. Oh, gitu. Karena ada yang bilang di Asia kita Feng Shui, Kurang bagus. pamali, nggak baik. betul, Betul. setuju. Maka bikinlah rumah pintu depan belok baru pintu lain. Setuju. Ini dari atas guys, gedung B. Ih, malam bagus banget ya. Wow. Jujur energi gue udah mau habis. Indahnya Semarang. Cepat saja kita turun lantai 1, kita mau ke ruang bawah tanah ya Pak ya. Langsung saja. Sikat Pak. Oke, silakan yang mau masuk, pendaftarannya di situ. Nanti Ruang bawah pakai- tanah Pak. Iya, pakai perlengkapan seperti ini. Oh wow, Gimana? pakai perlengkapan. Masuk? Enggak? Nah, jadi pakai sepatu boot, pakai sandal, pakai helm. Pintunya itu. Pokoknya intinya kita ruang bawah tanah nggak boleh direkam ya guys. Apa ada alasannya nggak ada ya? Oh ada. Kita Peringat. nggak mau yang dulu terulang kembali. Sosial media tahu sendiri, si official Lambe Turah. Manusia mulutnya suka lemes. Ya. Oke, aku matiin dulu Anyong. Oke, dari baterai gua full sampai sekarang 9%. Sekian untuk perjalanan pada hari ini. Jadi hari ini tuh kita keliling ke Kelenteng, terus hari ini kita keliling ke Lawang Sewu gitu. Jadi untuk orang-orang, gue pesan untuk orang-orang semua hal jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal gaib ataupun pemikiran yang negatif. Kita harus selalu positif dan selalu tetap menghargai sesama aja. Gitu deh. Jadi see you in the next explore. Kok see you in the next explore? See you in the next video guys. Kita nanti explore lagi. Ya. Ini deh guys, kita harus pakai tour guide. Kita sambil bantu bapaknya. Ini bapaknya penjelasannya bagus banget. Pokoknya nanti kalau misalkan kesini, kalian ingat aja bapaknya, nanti kalian sama bapak ini lagi. Nanti penjelasannya lengkap, mantap, dan luar biasa. Malam indah ya kota Semarang. Tapi basically semua kota indah sih. So, indah. Indah ini Semarang guys. Sebenarnya kalau misalnya kota atau negara bersih tuh enak banget dilihatnya tuh. Bersih, enak banget dilihat. Enak banget dilihat kalau misalnya bersih gini. Udah ini sebagai penutupan aja deh. Annyeong.